Ada sesuatu yang tidak pernah diberitahukan kepadamu tentang wanita. Dan begitu kamu menyadarinya, cara kamu melihat cinta tidak akan pernah sama lagi. Yang mengejutkan, sebagian besar pria justru melakukan kebalikan dari apa yang sebenarnya diinginkan wanita. Kamu mungkin berpikir wanita menginginkan perhatian tanpa batas. Selalu ada. Selalu membalas cepat. Selalu mengejar. Tapi kenyataannya, justru disitulah banyak pria kehilangan daya tariknya. Ada sebuah prinsip sederhana dalam psikologi dan stoisisme. Orang tidak menghargai sesuatu yang terlalu mudah didapat. Dan disinilah misterinya dimulai. Karena wanita tidak selalu tertarik pada pria yang paling baik. Bukan juga yang paling kaya. Bahkan bukan yang paling tampan. Ada sesuatu yang jauh lebih dalam. Sesuatu yang tidak terlihat, tapi sangat terasa. Dan jika kamu belum menyadarinya, kamu mungkin sudah berkali-kali kehilangan kesempatan, tanpa tahu kenapa. Bayangkan ini. Kamu sedang dekat dengan seorang wanita. Awalnya, semuanya terasa mengalir. Dia tertawa. Dia membalas pesanmu cepat. Dia terlihat tertarik. Lalu kamu mulai memberikan lebih perhatian, lebih waktu, lebih usaha. Dan tiba-tiba, dia berubah. Palasanya melambat. Energinya menurun. Dan kamu mulai bertanya dalam hati, apa yang salah? Jawabannya sederhana, tapi sulit diterima. Kamu terlalu tersedia. Dalam filosofi Stoik, ada satu prinsip penting. Kendalikan dirimu, bukan orang lain. Pria yang terlalu fokus untuk menyenangkan wanita, justru kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Dan tanpa sadar, dia mengirim sinyal kelemahan emosional. Wanita tidak tertarik pada pria yang kehilangan arah hanya karena perasaan. Mereka tertarik pada pria yang memiliki dunia sendiri, yang tidak goyah, yang tidak mudah terguncang. Dan disinilah banyak orang salah paham. Mereka mengira wanita suka bad boy. Padahal bukan itu intinya. Wanita tertarik pada ketenangan, bukan kekacauan. Pada kepastian diri, bukan kesombongan. Seorang pria yang tidak panik ketika tidak dibalas. Yang tidak berubah hanya untuk disukai. Yang tidak memohon perhatian. Itu bukan dingin. Itu kekuatan. Dan kekuatan selalu memiliki daya tarik. Tapi tunggu. Ini bukan berarti kamu harus menjauh, cuek, atau tidak peduli. Itu kesalahan lain yang sering terjadi. Stoisisme bukan tentang menjadi tidak berperasaan, tapi tentang tidak diperbudak oleh perasaan. Perbedaannya sangat besar. Seorang pria stoik bisa mencintai tanpa kehilangan dirinya, bisa peduli tanpa menjadi lemah, bisa hadir tanpa terlihat membutuhkan. Dan justru disitulah magnetnya muncul. Sekarang perhatikan ini. Wanita sangat peka terhadap energi emosional. Mereka bisa merasakan siapa yang percaya diri dan siapa yang hanya berpura-pura. Kamu tidak bisa memalsukan ketenangan. Kamu tidak bisa memalsukan nilai diri. Karena semua itu terlihat dalam cara kamu berbicara, cara kamu dayem, dan bahkan cara kamu menunggu. Dan ini membawa kita pada satu kebenaran yang jarang dibicarakan. Wanita tidak tertarik pada pria yang mengejar. Mereka tertarik pada pria yang memilih. Perbedaannya, pria yang mengejar berkata, "Aku harap kamu menyukaiku." Pria yang memilih berkata, "Aku juga sedang menilai kamu." Dan tanpa sadar, itu mengubah seluruh dinamika. Sekarang, pikirkan kembali pengalamanmu. Berapa kali kamu terlalu cepat menunjukkan semua kartu? Berapa kali kamu terlalu mudah tersedia? Berapa kali kamu kehilangan misteri? Bahkan sebelum hubungan benar-benar dimulai? Disinilah permainan sebenarnya terjadi. Ketertarikan tumbuh dalam ketidakpastian yang sehat. Dalam ruang. Dalam jeda. Bukan dalam kepastian yang berlebihan. Seringkali menjadi topik yang sensitif. Banyak yang melihatnya dari sudut pandang sosial atau penilaian luar. Tapi dari sudut pandang psikologi, yang lebih penting adalah keseimbangan emosional. Pria yang lebih tua yang stabil secara emosional seringkali mampu menciptakan hubungan yang lebih tenang dan jelas. Namun,
Ini tidak berarti bahwa usia saja cukup. Tanpa kesadaran diri, tanpa perkembangan pribadi, usia hanya menjadi angka. Daya tarik tidak datang otomatis. Ia dibangun melalui cara berpikir, cara merespons, dan cara menjalani hidup. Ketika seorang pria memahami bahwa nilainya tidak ditentukan oleh usia atau pendapat orang lain, ia mulai bergerak dengan cara yang berbeda. Ia tidak lagi terburu-buru, tidak lagi merasa tertinggal. Ia berjalan dengan ritmenya sendiri. Dan justru karena itu, ia terlihat lebih menarik. Ada nawang kehadiran yang tidak bisa dipalsukan. Ia muncul dari konsistensi, dari keputusan-keputusan kecil yang diambil setiap hari, dari cara seseorang memperlakukan dirinya sendiri dan orang lain. Ini bukan sesuatu yang bisa dipelajari dalam satu malam, tapi sesuatu yang dibangun seiring waktu. Ketika kamu berhenti membandingkan dirimu dengan orang lain, kamu mulai melihat dirimu dengan lebih jelas. Kamu mulai memahami kekuatanmu, kelemahanmu, dan bagaimana menggunakannya dengan bijak. Ini menciptakan keseimbangan yang sangat menarik. Banyak pria kehilangan daya tariknya bukan karena usia, tapi karena kehilangan arah. Mereka berhenti berkembang, berhenti belajar, dan akhirnya terjebak dalam rutinitas tanpa makna. Tapi pria yang terus berkembang, bahkan di usia yang lebih matang, selalu memiliki sesuatu yang berbeda.